Jadi kami itu selalu ribut. Saya dengan dia itu terjadi pertengkaran karena saya waktu itu nggak sama sekali suka dengan Habib Rizik. Saya dulu beranggapan bahwa Habib Rizik itu orangnya keras, ngomongnya suka sembarangan gitu. Semenjak saya mencari tahu apa itu Islam, di setiap subuh itu saya selalu bermimpi. Kayak ada juga bisikan, bisikannya itu orok ataini, orok ataini, orok ataini, 3 kali itu. Luar biasa dulu saya mau masuk Islam itu, bahkan orang di sekitar rumah saya, bahkan satu kampung itu keribut gitu. Wah, si Era ini mau masuk Islam. Udahlah berlalu. Saya bilang, "Ma, saya mau masuk Islam." Tiba-tiba ibu saya masuk. "Ini uang kamu saya kembalikan." Loh, kenapa dikembalikan? Karena uang itu udah dibaca bismillah. Astagfirullah. Dalam hati saya itu sangat kecewa sekali ya. Saya mendapatkan beberapa mimpi yang sampai saat ini saya sangat masih ingat, nggak pernah saya lupakan. Saya dihampiri sama seseorang yang berjubah putih, tongkat, tapi wajahnya bercahaya, nggak sama sekali kelihatan ya. Di situ beliau berpesan kepada saya, "Ini agama yang lurus. Ini agama yang lurus saya berikan kepadamu. Jagalah agama ini dengan sebaik-baiknya." Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebagian masjid kita habis sholat Jumat, lalu kemudian jamaah diajak berkumpul, tunggu sejenak, akan ada saudara kita yang masuk Islam. Setelah masuk Islam, habis itu dikasih kain sarung, habis itu tidak tahu lagi di mana rimbanya. Tiba-tiba datang lagi bawa sertifikat mu'alaf ketika pembagian zakat fitrah. Ini tidak mendidik, maka perlu ada sebuah lembaga yang mengaturnya. Alhamdulillah diawali di Pontianak. Tidak disebut mualaf center karena mungkin ini orang merasa minder, tapi disebut dengan saudara seiman. Mari kita support program ini karena nanti mereka akan dididik, ada baca Quran, ada fikih, ada akidah, ada akhlak, supaya memang betul-betul masuk Islam dan merasakan manisnya Islam. Kita support program ini dengan mengirimkan donasi ke Bank Muamalat, nomor rekening 62100666911 atas nama Baitul Mal Munzalan Indonesia Saudara Seiman. Mari kita bersaudara sampai ke surga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Marcella. Saya dari Singkawang, Kalimantan Barat, Bagak Sahwah. Apa pandangan kakak terhadap Islam? Kakak benci kah? Jujur, dalam diri hati saya itu sangat tidak menyukai Islam dulunya. Karena Islam itu menurut saya sangat rasis sekali. Kenapa kak? Karena banyak orang yang berbuat seolah-olah Islam itu adalah yang gimana ya, paling benar gitu. Ya pandangan saya gitu, Islam itu keras gitu. Suka ya, pokoknya suka keras gitu. Kok sekarang jadi berubah? Itulah dia ya, karena hidayah dari Allah. Saya boleh cerita nih ya. Mengenal Islam itu sejak saya menjalani hubungan dengan pacar saya. Kebetulan pacar saya Islam, asalnya juga orang Singkawang. Dulu saya menjalani hubungan dengan dia itu baru-barunya karena saya pikir saya dengan dia beda agama gitu. Saya beda agama dengan dia. Oh, jadi mustahil saya juga, karena saya juga mikirin keluarga saya. Karena dari keluarga besar saya juga ada yang seorang jadi ya, jadi dari situ saya berusaha untuk menjauhi si pacar saya tadi. Tapi
dengan hati yang gimana, saya tahu saya mungkin suatu saat bisa masukin dia ke agama saya. Kenal dari situ, kita menjalani hubungan. Pada suatu hari dia itu bahas soal agama. Mungkin dulu ada apa ya, lagi ribut-ributnya tentang apa ya itu loh. Nah, ya itu yang lagi mau, pokoknya dengan kekuasaan dia. Nah, jadi ribut di situ karena dulu saya dengan dia kan pro kontra, jadinya pemahaman saya belum sampai ke Islam gitu. Jadi saya nggak mau kalau dia bahas-bahas soal agama dia ke saya gitu. Jadi kami itu selalu ribut, dan pada suatu hari saya dengan dia itu terjadi pertengkaran karena saya waktu itu nggak sama sekali suka dengan Habib Rizik. Saya dulu beranggapan bahwa Habib Rizik itu orangnya keras, ngomongnya suka sembarangan gitu. Jadi dari situ saya ribut dengan dia sampai saya kelahi hebat dengan dia. Dia bilang dia nggak mau maafin saya sebelum saya cari tahu Islam itu apa. Jadi dari situ saya tuh bener-bener waktu itu terpukul. Mungkin dari bicara saya ada yang salah. Ribut sampai satu harian itu ketemu sama dia, dan dia minta dengan saya untuk cari apa itu Islam. Dalam hati saya berat. Tapi dalam hati pikiran saya yang lain juga, saya masih belum bisa untuk pisah dengan dia gitu. Setelah itu dia kasih saya tempo 1 minggu untuk mencari tahu apa itu Islam. 1 minggu kalau udah dapat apa itu Islam, baru kabarin ke dia gimana. Kebetulan habis dari itu kami selesai ribut itu nggak ada kontak sama sekali ya. Jadi saya kebetulan juga ada kenalan teman saya, itu dia Muslim. Kebetulan yang juga agama dia lumayan, kalau bisa dibilang dalam pengetahuan agama dia lumayan juga tahu. Jadi waktu itu saya tanya betul-betul dengan teman saya itu. Saya tanya dari awal apa itu Islam. Dan dia pun menjelaskan apa itu Islam. Dia menjelaskan dari Yesus yang saya percayai itu siapa, Bunda Maria itu siapa, dijelasin dari situ. Tapi waktu yang dijelasin itu saya benar-benar mencari suasana yang benar-benar enak untuk dibahas gitu. Dan dibahas setelah itu kenapa di kamu kalau Tuhan itu disebut Yesus, yang sebenarnya itu adalah nabi mereka, Nabi Isa. Terus saya tanya-tanya lagi, Bunda Maryam itu kenapa Yesus bisa dilahirkan oleh Bunda Maria? Maria itu adalah Maryam. Setelah dari itu dijelaskan sampai sedetail-detailnya. Oh, saya pikir lagi beda. Jadi dalam seminggu itu saya benar-benar kayak orang kebingungan agama saya tadi dengan agama yang Islam ini. Saya bingung, tapi saya tetap cari itu agama apa. Saya cari, saya yang nggak biasanya buka. Di situ saya berani memberanikan diri buka. Ternyata semua itu ada di situ. Setelah itu saya mengetahui apa itu Islam. Saya coba ketemu dengan pacar saya yang tadi. Saya bilang, saya sudah tahu, tapi dalam hati saya ini sangat masih berat untuk menyerahkan diri saya sebelum saya benar-benar tahu, ya kan. Udah dari situ timbullah kebimbangan, kegalauan yang saya alami tentang Islam. Sambil saya cari-cari, dari situ juga hubungan kami udah mulai agak renggang ya. Dan pada suatu saat saya lagi mencari itu agama apa, saya dapat hidayahnya itu ketika saya mau pisah dengan dia. Pas waktu begitu ketemu sama dia, bahas masalah agama itu, saya bilang dalam diri saya nggak bakal menyerah. Kalau bisa saya yang bawa dia ke agama saya. Tapi begitu dengan hidayahnya Allah ya,
kok malah saya jadinya yang kepancing buat buat mengenali lebih dalam lagi agama dia, saya belajar yang tauhidnya. Dan sesudah itu saya memberanikan diri sampai saya mulai belajar sholat. Alhamdulillah dari wudhu, sholat sampai saya ini curi-curi buat sholat ya. Karena saya kan dari kalangan suku Dayak ya. Saya dulu waktu mau masuk Islam itu saya selalu ribut dengan ibu saya di rumah. Saya bilang, karena hubungan kami juga kan udah mulai cukup lama juga. Saya bilang, ibu saya selalu marah dengan saya. Kamu ini nanti kenapa sikapnya sekarang udah berubah semenjak saya mengetahui Islam itu. Kenapa sikap kamu sekarang berubah? Dan selama di situ saya selalu ribut dengan ibu saya. Yang dulunya saya masih kerja ya, setiap saya pulang kerja itu pasti ada bawain makanan gitu, makanan yang non halal. Bawain. Sekarang nggak pernah lagi semenjak mengetahui apa itu Islam. Dan beberapa waktu berjalan, saya memberanikan diri buat sholat. Tapi sholatnya nggak diketahui sama orang tua saya malah diam-diam. Pada saat itu kakak sudah syahadat? Saya belum sama sekali syahadat. Tapi dari situ saya belajar, dari wudhu, sholat. Saya sampai, karena masjid juga kan dekat dengan rumah saya, nggak jauh juga ya. Pergi itu ketika zuhur, asar sama maghrib dan isya. Kenapa selalu pergi? Tapi saya nggak pernah bawa mukena itu tiap hari di dalam tas tuh. Bawa mukena, ikro, sholat diam-diam di masjid, kadang di kamar, kunci pintu subuh. Dan waktu dalam kebimbangan itu, saya kalau mau tidur tuh pikiran selalu nggak tenang. Karena tadi itu keadaan saya di rumah itu kayaknya nggak baik-baik aja. Karena saya masih ribut dengan orang tua saya. Karena kebetulan yang masih saya miliki saat ini ibu saya. Kalau bapak saya udah almarhum. Terus itu saya kalau di kamar itu nunggu tidur subuh itu enggak tahu ya kenapa ya. Semenjak saya mencari tahu apa itu Islam, di setiap subuh itu saya selalu bermimpi. Saya selalu bermimpi kayak ada juga bisikan. Bisikannya itu rok ataini, 3 kali itu kayak angin gitu ya, kayak dihembuskan gitu. Dan ketika waktu saya bangun itu pas azan subuh, kebetulan masjid dari rumah saya itu kan juga lumayan ya, itu kedengaran sekali di telinga saya. Jadi waktu pada saat itu saya sadar, saya bangun, diam-diam, saya wudhu, sholat. Entah kenapa setiap sholat itu ada ketenangan buat diri saya. Dan itu berlangsung sangat lama ya. Saya beberapa hari mengalami hal seperti itu. Usolli sunatan rakaataini, usolli fardu rakaataini. Itu selalu diingatkan buat sholat. Padahal saya belum ke Islam, tapi jiwa saya memang udah mau ke Islam. Sesudah itu juga saya bertengkar dengan ibu saya itu sampai 3 hari 3 malam ya, selalu ribut. Sampai-sampai saya pernah kasih uang ya.
saya kasih uang untuk belanja, karena tadi kan saya nggak pernah lagi belanja beliin yang makanan yang non halal. Jadi saya kasihkan uang itu buat dibelanjain apa aja gitu. Dan ternyata pas saya mau tidur itu pokoknya udah baca Al-Fatihah, doa mau tidur itu, tiba-tiba ibu saya masuk. Ini uang kamu saya kembalikan. Loh, kenapa dikembalikan? Karena uang itu udah dibaca bismillah. Astagfirullah. Dalam hati saya itu sangat kecewa sekali ya. Dan setelah itu kami kembali ribut. Hujan turun dengan derasnya. Jadi kembali ribut itu luar biasa. Dulu saya mau masuk Islam itu bahkan orang di sekitar rumah saya, bahkan satu kampung itu keribut gitu. Wah, si Era ini mau masuk Islam. Wah, katanya dikabarin dia mau masuk. Karena mungkin sampai kedengaran ya, sampai kedengaran di keluarga saya, keluarga besar saya tadi. Sampai saya minta jemput sama pacar saya, tolong jemput saya lagi ribut dengan ibu saya. Dan saya pun kayaknya masih takut mau kembali ke rumah, tapi saya memberanikan diri di situ. Memberanikan diri saya. Nggak ada ngomong sama sekali. Saya bilang, udahlah, kayaknya kita mesti diam dulu gitu. Dan setelah itu keadaan pun beberapa hari saya mencoba untuk memperbaiki diri juga, untuk komunikasi dengan ibu saya. Beberapa hari udah berlalu. Saya bilang, "Mak, saya mau masuk Islam." Ibu saya kaget, "Kok kamu mau masuk Islam? Apa karena kamu mau menikah?" Di situ kadang saya tuh dibilang kalau mau masuk Islam tuh pasti mau nikah, karena nikah. Padahal tadi saya Islam itu karena memang saya benar-benar dapat hidayah ya dari Allah. Sebelum saya masuk Islam itu, saya mendapatkan beberapa mimpi yang sampai saat ini saya sangat masih ingat, nggak pernah saya lupakan. Yang mimpi pertama itu, mungkin Era juga udah pernah cerita ke Umi dengan Abi. Era pernah pergi kayak piknik gitu sama teman-teman. Terus ada pastor juga lah ya, pergi pikniknya itu di gunung. Pada saat mau makan siang itu semuanya kan harus kumpul, harus ibadah dulu. Dan saya di situ, saya bilang saya nggak mau ikut. Dalam mimpi saya itu, saya nggak mau ikut ibadah dengan mereka, saya bilang dengan teman saya. Terus teman saya itu ngadu, maksudnya memberitahu ke teman-teman lain atau sampai, wah katanya Era ini nggak mau ikut ini gini. Ya udah katanya bawa paksa aja, bawa paksa. Saya nggak mau. Terus dalam diri saya sampai menangis. Saya bilang, kayak sambil berdoa di situ, ya Allah, selamatkan saya dari mereka yang ingin membawa paksa saya untuk ibadah dengan mereka. Saya sampai nangis-nangis dalam mimpi itu. Dan seketika hujan gemuruh itu turun dengan derasnya. Mereka tadi yang maksa saya semua di situ tuh hanyut di bawah arus air yang sangat deras sekali itu. Dan anehnya saya di situ dilindungin sama awan putih. Saya di tengah-tengah awan situ. Mereka yang di bawah air deras tadi padahal dekat dengan saya. Kok mereka nggak ngelihat saya? Dalam mimpi saya itu, saya sangat-sangat dilindungi sama Allah ya. Doa saya terkabulkan. Dan tersadar dari mimpi itu, pas azan subuh lagi, setiap saya dapat mimpi itu, setiap ada bisikan yang bilang Rok'ataini itu berarti 2 rakaat ya untuk melaksanakan sholat subuh. Di situ saya bangun, wudhu,
sholat. Setelah sholat itu pasti pikiran saya tenang sampai ke pagi. Dan malam-malam berikutnya juga saya tidur lagi. Setiap tidur itu pasti baca doa dulu ya. Baca doa. Dan mimpi benar-benar yang masih sampai saat ini nggak pernah lupa ya. Saya dihampiri sama seseorang yang berjubah putih, tongkat, tapi wajahnya bercahaya, nggak sama sekali kelihatan ya. Di situ beliau berpesan kepada saya, ini agama yang lurus. Ini agama yang lurus saya berikan kepadamu. Jagalah agama ini dengan sebaik-baiknya. Masya Allah. Dari situ saya nggak bisa berkata apa-apa dengan orang yang menghampiri saya tadi dengan jubah putih itu. Dan setelah saya terbangun dari mimpi itu, saya sangat merasakan ingin cepat-cepat bersyahadat. Dan alhamdulillah saya waktu pas hari mau menjelang hari raya Lebaran ya, kebetulan dari keluarga pacar saya sekarang jadi suami saya ya, itu dari Jakarta, dia kebetulan ustadz juga. Itu sangat saya menceritakan semua perjalanan saya semenjak saya dari yang nggak suka Islam sampai saya suka Islam. Itu saya ceritakan dari saya sampai mimpi yang saya dapatkan, dari yang mendapat bisikan disuruh sholat, terus bertemu dengan seorang yang berjubah putih bercahaya wajahnya. Saya ceritakan dan beliau juga kayak tertarik dengan saya, keluarga dari suami saya. Dan pada saat itu atas izin Allah saya dipertemukan dengan beliau. Dan pada saat itu saya kayak ditanya-tanya gitu. Saya ceritakan semuanya, saya ceritakan, dan beliau menuntun saya dalam bersyahadat. Saya sempat ragu ya untuk bersyahadat, karena dari saya pikirkan itu dari sebelah keluarga saya juga, karena sempat saya ribut juga. Banyak kejadian yang saya alami di situ sebelum saya mualaf. Dan pada saat itu saya memberanikan diri buat syahadat tanpa sepengetahuan ibu saya. Berarti dalam saya lillahi ta'ala aja ya. Saya syahadat di situ, alhamdulillah. Selesai bersyahadat itu saya itu sepertinya lepas, jiwa saya itu tenang sekali. Dari situ saya belajar dari karena sebelumnya saya udah belajar wudhu apa sholat gitu kan. Setelah itu pulang ke rumah, saya itu mandi wajib ya, mandi wajib, membersihkan diri. Di situ saya menjalani keseharian saya tanpa sepengetahuan orang tua saya yang udah mualaf tadi. Jadi saya jalanin dan seketika menyambut bulan Natal ya, bulan Desember ya, itu keluarga saya pada ngumpul di rumah kami, ngumpul. Dan di situ mungkin saya juga orang udah pada tahu saya mau masuk Islam kan, jadi mungkin
udah sampai ke telinga mereka, sehingga itu waktu itu datang dibahas. Dan dibahas itu, Era, dengar-dengar kamu mau masuk Islam ya? Iya Kak. Kenapa mau masuk Islam? Ya karena saya percaya Tuhan itu cuma satu. Saya bilang, kok kamu sekarang mau masuk Islam? Abangmu yang dulu, karena dia juga punya suaminya itu kebetulan dulu dia Islam ya, sampai masuk karena ikut dia. Saya dibilang saya ini mau nginjak-nginjak keluarga. Kok abangmu yang masuk, kamu yang keluar dari, kamu ini udah nginjak kami. Di situ terjadilah keributan ya, terjadi keributan. Banyak pertanyaan yang mereka ajukan ke saya. Saya cuman bilang saya percaya bahwa Yesus itu adalah Isa itu adalah nabi, seorang nabi yang diutus ya. Dan Maria itu adalah Maryam, ibu kandung yang melahirkan Yesus. Wah, di situ mereka sangat-sangat terkejut sekali. Dan saya juga bilang, saya dulu sangat berani sekali sampai bilang, kenapa kita itu menyembah patung? Kenapa enggak nyembah sama orang yang, misalnya orang yang membuat patung ya, ini patung, ini kan benda mati ya, benda yang nggak bergerak sama sekali. Kenapa harus sembah dia? Kenapa nggak sembah, maksudnya dari orang yang membuat patung itu, gitu loh. Sampai ribut di situ. Jadi sampai saya mau dipanggilin itu keluarga saya yang pastor tadi buat debat masalah itu. Karena yang saya miliki waktu itu, saya baru juga belajar soal Islam. Jadi saya belajar tauhidnya dulu. Saya ribut, dan setelah itu ya udah sekarang kamu saya panggilkan aja keluarga, katanya. Kamu ini nggak bisa, udah mau keluar dari apa kamu mau masuk Islam itu karena nikah? Saya bilang enggak, ini karena hidayah. Saya itu seperti ditertawakan kalau bicara soal hidayah. Sampai saya juga mau dibilang saya itu mau dibuang dari keluarga karena masuk Islam ya. Saya bilang enggak apa-apa. Saya sama ibu saya juga bilang, kalau kamu masuk Islam kamu nggak akan dapat wasiat apapun dari keluarga. Saya bilang nggak apa-apa, karena dalam diri saya itu saya percaya apa yang kita tinggalkan karena Allah, Allah akan gantikan lebih dari itu. Seiring waktu berjalan, selesai di keributan itu, saya menjalani hari-hari yang saya belum bisa berdamai dengan orang-orang rumah ya. Sekarang sudah berdamai sama ibu? Alhamdulillah, sekarang kembali seperti semula. Karena mungkin bagi saya dulu awal-awal saya mau masuk Islam itu karena mungkin tantangannya ujiannya terlalu berat buat saya. Sampai saya dulu pernah mau menyerah. Dulu juga pernah saya kehilangan seorang adik karena kecelakaan ya. Di situ jenazahnya dibawa pulang ke rumah. Jadi di situ tuh ada ibadah lah ya, sesuai kepercayaan mereka. Jadi saya cuman diam aja situ, saya nggak ikut. Jadi orang yang ada di sekitar rumah saya itu melihat saya, wah kayaknya Era ini udah Islam begini begitu menurut mereka. Tapi saya nggak terlalu ambil pusing soal itu. Dan pada
7 hari setelah adik saya meninggal, itu saya kan macam ada ritual-ritual gitu ya, mau namanya apa ya, kayak buru mayat ya. Ya, buru mayat itu kakak saya sampai bilang, "Era," katanya, "kamu pura-pura aja, ikut ritual itu. Kamu pura-pura aja ikut ritual itu. Lagian apa sih," katanya, "yang kamu ini apa, hidayah itu apa sih?" Saya tetap nggak mau. Saya tetap ngurung diri di dalam kamar. Saya nggak mau ikut ritual tersebut. "Kamu pura-pura aja di situ," katanya. Dalam pikir saya waktu itu belum berani ngomong ya. Kalau seandainya yang kakak saya suruh tadi, kayak saya suruh balik buat bersujud seperti orang yang lagi sholat, gimana? Cuman saya waktu itu belum berani ngomong ya. Dan sesudah menjalani itu, kayaknya ujian saya juga semakin berat sekali. Mulai dari keluarga yang udah nggak peduli sama saya. Saya juga banyak kehilangan teman ya. Dari segala cobaan-cobaan yang pernah kakak jalani sampai detik ini sekarang ini, menyesal nggak dengan masuk Islam? Saya sama sekali nggak menyesal, karena di Islam inilah saya benar-benar menemukan jati diri saya ya. Di Islamlah saya benar-benar diatur oleh Islam dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Kak, seberapa besarnya cintanya kakak kepada Allah? Saya benar-benar cinta kepada Allah. Dengan apa yang telah Dia berikan kepada saya, sehingga saya dapat menuju ke Islam ini. Dari yang mimpi yang saya dapat, dari bisikan yang tadi saya dapat dalam kehidupan sehari-hari, dari saya sebelum mengenal Islam sampai ke Islam sekarang. Itulah, jadi ketika ada orang yang ingin menjelekkan Islam, saya sangat tidak terima. Kakak ada niat naik haji? Dalam hati saya ingin banget. Cuman sampai saat ini saya mungkin dari faktor ekonomi mungkin belum bisa. Insya Allah mungkin ke depannya bisa pergi haji atau umrah. Kakak tahu Nabi Muhammad? Iya. Apa yang kakak tahu tentang beliau? Saya sangat mengagumi beliau. Saya juga pernah mencari tahu ya tentang sejarahnya Nabi Muhammad. Itu dari dia masih kecil, sampai dia jadi seorang benar-benar yang dicintai seluruh umat Islam, sampai dia menyebarkan Islam ke berbagai negara. Kakak rindu sama Nabi Muhammad? Iya. Mungkin saya pikir yang dalam mimpi saya itu mungkin Nabi Muhammad, atau saya juga nggak tahu, mungkin karena wajahnya benar-benar nggak bisa dilihat dengan cahaya tadi. Dan sekarang hubungan kakak dengan ibu kakak sudah normal? Alhamdulillah, hubungan saya dengan ibu saya baik. Setelah kakak masuk Islam, apa ya perubahan yang kakak lakukan terhadap ibu kakak? Ada nggak? Nggak ada sih. Saya cuman ya lebih gimana ya, mencerminkan bahwa Islam itu baik ke ibu saya. Pandangan Islam itu begini, tidak seperti yang dia lihat seperti di luar. Jadi saya membawa Islam itu dengan baik di rumah ibu saya.
dengan mungkin perhatian saya yang dulu dia bilang kamu nggak perhatian lagi gini. Saya selalu memberi contoh pokoknya yang baik buat adik-adik saya. Saya itu berkeinginan supaya mereka itu dapat memeluk Islam juga seperti saya, dapat menuju jannahnya Allah ya, berkumpul bersama. Karena di situ saya pikir, karena saya tahu seluk-beluknya Islam sekarang, saya pikir mereka itu nanti gimana gitu di akhir, sedangkan mereka itu nggak ada sama sekali pertolongan ya. Apa yang mereka lakuin di dunia ini dibalas juga di dunia ini gitu. Jadi itu bagaimana saya memberi contoh yang baik terhadap adik-adik saya dan ibu saya sampai ini, alhamdulillah. Semoga suatu saat nanti mungkin ya mereka bisa menjadi mualaf seperti saya. Kakak pernah cium tangan ibu kakak enggak? Sampai saat ini masih belum. Cuman perhatian aja yang saya kasihkan. Terus ada nggak beliau merasakan perubahan terhadap dari kakak setelah kakak masuk Islam? Beliau sekarang kayaknya lebih perhatian aja ke saya. Pokoknya itu aja, lebih perhatian ke saya. Mungkin sekarang yang dicari-cari itu apa-apa saya gitu. Kadang ibu juga bertanya dengan saya, mulai dari sering dia bahas soal Islam itu, kenapa orang Islam itu kalau sering nanya soal kalau orang meninggal, orang Islam meninggal itu, dia bilang seperti melihat orang-orang yang udah meninggal itu masih kayak ada gitu. Saya bilang kalau dalam Islamnya itu ibu, saya bilang itu bukan itunya ya. Saya bilang kan di Islam itu manusia itu dari sejak dia masih di kandungan sampai dia keluar itu kan ada yang sama persis dia, yang namanya jin korin itu ya. Itu bukan dia tapi ruhnya itu udah ke alam lain ya, bilang. Yang ibu lihat mungkin yang ibu rasakan itu adalah yang menyerupai dia. Saya bilang seperti oh gitu ya. Sering juga dia menanyakan soal Islam ke saya jelasin. Pokoknya kalau dia tanya saya jelasin, karena kalau saya yang tiba-tiba ngejelasin apa yang nggak dia inginkan, takut juga nggak masuk nanti komunikasinya gitu. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla